Perkenalkan, nama saya Raskari Saruran, kelas E12 dengan NIM 221118074, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat Putri Kumalasari. Nah, tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita ini adalah yang pertama, Raja Kasmidun, ayah dari Putri Kumalasari. Yang kedua, Putri Kumalasari. Yang ketiga, Ujang. Dan Ujang ini adalah suami dari Putri Kumalasari nantinya. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan yang begitu indah dan sangat luar biasa, awan putih bagai sapuan lukisan menghiasi angkasa. Raja Kasmidun hampir setiap hari menikmati keindahan itu dengan putrinya. Namun, di salah satu sisi, di siang itu, putri tunggalnya yang bernama Putri Kumalasari sakit. Putri Kumalasari terbaring sakit, lesu di tempat tidur. Para dayang dengan setia menemaninya sejak sore, malam, pagi, hingga siang hari. Mereka berjaga secara bergantian. Raja sangat begitu cemas dengan keadaan putrinya. Lalu raja tersebut memerintahkan pasukan untuk memanggil tabib untuk datang menyembuhkan putrinya. Kemudian, tidak lama kemudian, tabib itu datang ke istana. Dan tabib dengan teliti memeriksa Putri Kumalasari. Namun, tabib merasa kesulitan untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh putri raja. Namun, penyakit Putri Kumalasari tidak ditemukan. Mendengar jawaban itu, Raja Kasmidun semakin cemas. Tabib pun merasa takut karena tidak mampu mengobati putri raja. Kemudian, Raja Kasmidun memerintahkan kembali pasukan untuk mencari tabib lain. Tidak lama kemudian, tabib itu sampai di istana. Kemudian, tabib dengan teliti memeriksa Putri Kumalasari. Namun, tabib tidak segera dapat mengetahui penyakit yang diderita putri raja itu. Tabib yang dapat mengobati penyakit yang diderita Putri Paduka adalah tabib yang punya ilmu luar dalam. Kata Raja Kasmidun, maksud tabib? Jawab tabib itu, maksud hamba yang dapat mengobati adalah tabib yang mampu mengobati orang sakit secara lahir dan batin. Kemudian Raja Kasmidun memerintahkan pasukan cari tabib yang terkenal di negeri ini. Tabib yang dapat mengobati orang sakit secara lahir dan batin. Suruh dia kemari. Namun secara lahir dia juga tidak segera dapat mengetahui penyakit yang diderita Putri Kumalasari. Kata tabib, yang mulia, Putri Paduka dapat disembuhkan jika... Tabib menghentikan ucapannya. Kata tabib, Putri Paduka dapat sembuh jika meminum setangkai bulu perindu. Bulu perindu itu adanya di Gunung Mas-Mas. Tidak setiap orang dapat mengetahui rumpun bulu perindu itu karena dijaga oleh para siluman jahat. Kata Raja Kasmidun yang menyerahkan seluruh pasukan kerajaan atau Paduka meminta seluruh penduduk untuk mengambil bulu perindu di Gunung Mas-Mas itu. Dalam waktu singkat, semua penggawa kerajaan anta beranta telah berkumpul di Pendapa. Hari itu langit sangat cerah. Seluruh prajurit kerajaan telah berkumpul di alun-alun. Mereka memakai pakaian lengkap. Selain berpakaian seragam, mereka juga membawa persenjataan lengkap. Mereka juga membawa perbekalan yang cukup karena perjalanan ke Gunung Mas-Mas memakan waktu lama. Setelah memberi hormat kepada penggawa,
Para prajurit pun segera berangkat ke Gunung Mas-Mas. Iring-iringan mereka sangat panjang. Mereka berjalan melewati hutan bakau. Di hutan itu kawanan kera berhidung panjang dan berbulu-bulu abu-abu kemerah-merahan berteriak-teriak. Kera-kera itu merasa terusik oleh kedatangan mereka. Biasanya tidak ada orang yang datang ke tempat itu. Ketika itu hari mulai malam, matahari telah memasuki peraduan. Para prajurit pun menghentikan langkahnya. Mereka kemudian memasang tenda untuk bermalam. Perjalanan itu akan diteruskan pagi harinya. Tidak terasa malam pun cepat berlalu. Matahari pagi mulai menampakkan sinarnya. Di sana-sini terdengar suara burung pelikan, kuntul, jalak, dan camar serta ayam hutan bersahut-sahutan. Tidak satupun prajurit di tenda itu bermalas-malasan. Mereka bersama-sama membongkar tenda, kemudian mereka bersiap-siap untuk meneruskan perjalanan ke Gunung Mas-Mas. Perjalanan prajurit akhirnya sampai di kaki Gunung Mas-Mas. Prajurit, perjalanan kita telah sampai. Bulu perindu itu adanya di puncak gunung. Para prajurit berjalan menyebar ke sekeliling kaki gunung. Mereka terus berjalan dari bawah menuju puncak. Para prajurit segera berpencar. Mereka dengan teliti mengamati setiap jengkal tanah di puncak gunung itu. Akan tetapi tidak seorang pun prajurit pun menemukan rumpun bulu perindu. Tidak hanya Raja Kasmedun yang begitu tampak gelisah, Dayang dan para penggawa pun sangat mengharapkan keberhasilan para prajurit. Raja Kasmedun baru saja menerima laporan bahwa prajurit tidak berhasil mengambil bulu perindu. Kegagalan itu membuat Raja semakin mencemaskan kesembuhan Putri Kumalasari dari sakit yang dideritanya. Kemudian kata Raja, "Saya mau mengadakan sayembara. Sampaikan sayembara ini kepada seluruh masyarakat. Siapa yang dapat menyembuhkan Putri Kumalasari dan membawa bulu perindu dari Gunung Mas-Mas, kalau perempuan akan kujadikan anak angkat, sedangkan kalau laki-laki akan aku kawinkan dengan Putri Kumalasari." Komandan itu segera berkoordinasi dengan seluruh anak buahnya. Mereka berbagi tugas agar seluruh penduduk segera mengetahui sayembara yang diadakan oleh Raja. Dengan begitu, masyarakat maupun penduduk sangat senang karena Putri Kumalasari begitu baik, ramah dan tidak sombong. Dia sangat hormat kepada orang yang lebih tua. Dia juga sangat mencintai dan menyayangi anak-anak yang usianya lebih muda. Para remaja sangat suka kepadanya. Oleh karena itu, mereka ingin memenangkan sayembara itu. Sejak sayembara itu diumumkan, di sana sini tampak para remaja berkumpul. Beberapa di antara mereka yang belum tahu membicarakan letak Gunung Mas-Mas berada. Ada pula yang membicarakan cara agar sampai di gunung itu. Mereka membahasnya karena perjalanan ke gunung itu cukup jauh. Setelah menemukan cara, mereka sepakat untuk pergi bersama-sama. Tidak lama kemudian, perbekalan mereka pun telah siap. Setelah perbekalan siap, mereka meminta doa restu kepada orang tua masing-masing. Para remaja segera memulai perjalanan mereka ke Gunung Mas-Mas. Para remaja berjalan melewati hutan bakau. Di hutan itu sama seperti perjalanan para prajurit. Mereka diganggu oleh kawanan kera berhidung panjang dan berbulu abu-abu kemerah-merahan. Kera-kera itu berteriak-teriak karena merasa terusik oleh kedatangan mereka. Para remaja cemas melihat ulah kera-kera itu. Beberapa remaja yang lain meneruskan perjalanan. Mereka tidak menghiraukan kera-kera yang mengganggu perjalanan mereka. Ketika itu hari mulai malam. Para remaja pun menghentikan langkahnya. Setelah istirahat sejenak, mereka segera memasang tenda untuk bermalam. Tidak terasa malam pun cepat berlalu.
Matahari pagi mulai menampakkan sinarnya. Di sana-sini terdengar suara burung, pelikan, kuntul, jalak, dan camar, serta ayam hutan bersahut-sahutan. Setelah sampai di sana, akan mencari serumpun bulu perindu. Ternyata hal itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Di puncak gunung mereka tidak dapat menemukan bulu perindu. Hampir di setiap kampung, orang tua menunggu kedatangan anak-anak mereka. Orang tua yang anaknya ikut sayembara ingin segera tahu hasilnya. Siapa remaja yang dapat mengambil bulu perindu di Gunung Mas-Mas itu? Kemudian orang tuanya berkata, "Bagaimana hasilnya, nak? Siapa yang dapat mengambil bulu perindu?" Kemudian jawab seorang pemuda, "Tidak berhasil, Bu. Tidak ada seorang pun yang menemukan bulu perindu di Gunung Mas-Mas itu." Berita kegagalan para remaja mengikuti sayembara itu akhirnya tersebar di mana-mana. Hampir di setiap tempat orang membicarakannya. Berita itu akhirnya tersiar pula sampai di lingkungan istana. Raja dan seluruh warga istana semakin mencemaskan keselamatan Putri Kumalasari. Raja sangat bersedih. Tampak beberapa kali Raja menghapus air matanya. Raja diam sejenak, kemudian berdoa. Raja memohon kepada Sang Pencipta agar sakit yang diderita putrinya dapat segera ditemukan obatnya. Di wilayah kerajaan Antaberanta, ada seorang pemuda yang gagah dan tampan bernama Ujang. Dia adalah pemuda yang hidup sebatang kara. Dia sudah tidak mempunyai orang tua. Keduanya sudah lama meninggal dunia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Ujang mencari kayu bakar dan memasang jarat ke hutan. Hari itu Ujang sudah bangun sejak pagi. Setelah mandi, Ujang menjalankan sholat subuh. Lalu ia bersiap-siap hendak pergi ke hutan. Sebelum pergi, dia menyiapkan peralatan yang akan dibawanya ke hutan. Alat yang selalu dia bawa ke hutan adalah mandau. Pagi itu Ujang sudah sampai di pinggir hutan. Sebelum memasuki hutan, ia meminta izin kepada penunggu hutan. "Ui, nenek, ui, kakek, cucumu mau lewat mencari rezeki di hutan ini." Setelah itu dia baru masuk ke dalam hutan. Di hutan itu dia langsung menghampiri jarat yang dia pasang kemarin. Kemudian dia membayangkan seekor kelinci hutan tersangkut dalam jaratnya. Ujang berjalan cepat menghampiri jarat yang dipasangnya. Jarat itu dilihatnya dengan teliti. Ujang lalu mencari kayu bakar. Dalam mencari kayu, dia hanya memilih kayu yang benar-benar kering. Di pasar, kayu yang sudah kering itu dicari pembeli. Ketika di pasar, secara tidak sengaja Ujang mendengar orang berbicara tentang sayembara yang diadakan oleh Raja Kasmidun. Ujang tertarik dan ingin mengikuti sayembara itu. Dia pun bergegas meninggalkan pasar terus pulang. Di rumah, Ujang menyiapkan perbekalan. Setelah semua siap, Ujang beristirahat sejenak lalu tidur. Walaupun tinggal di rumah seorang diri, Ujang tidak pernah bangun kesiangan. Dia termasuk remaja yang tekun dan rajin beribadah. Dalam setiap salatnya, dia selalu memohon perlindungan Tuhan. Tak terkecuali, hari itu sebelum berangkat, dia juga mohon diberi keselamatan dalam perjalanan menuju ke Gunung Mas-Mas. Dalam perjalanan, Ujang selalu ditemani oleh beberapa ekor kera berhidung panjang dan berbulu abu-abu kemerah-merahan. Kera-kera itu berjalan mengikuti kemana saja Ujang melangkah. Ujang yang sudah terbiasa dengan kawanan kera itu mengajak mereka bercanda. "Hai kawan, apa kabar?" kata Ujang sambil mengulurkan tangannya. Ujang pun menghentikan langkahnya karena kera-kera itu menghampirinya. Kera itu tidak menjawab, namun mereka menyambut uluran tangan Ujang. Perjalanan Ujang akhirnya sampai di kaki Gunung Mas-Mas. Sebelum naik ke atas gunung, Ujang berdoa kepada Sang Pencipta
agar semua yang dicita-citakan dikabulkannya. Ujang berjalan sangat cepat. Tidak seberapa lama dia pun sampai di puncak gunung. Di puncak gunung itu, Ujang dengan mudah menemukan serumpun bulu perindu. Ujang bersujud syukur kepada Sang Pencipta dan juga berterima kasih kepada penunggu hutan itu. Ujang akan segera membawanya ke kerajaan Anta Beranta untuk diserahkan kepada Raja Kasmedun. Tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang sangat tampan sebagai peserta sayembara. Tanpa menunggu dia bicara, raja pun menyapanya. Ujang segera menyerahkan setangkai bulu perindu itu kepada raja. Raja dengan senang hati menerima setangkai bulu perindu itu dari tangan Ujang. Tanpa membuang waktu, Raja Kasmedun pun segera meminumkan bulu perindu itu. Putri Kumalasari seketika itu sadar dan sembuh dari sakit yang dideritanya. Raja Kasmedun sangat senang. Sakit yang diderita putri satu-satunya itu dapat disembuhkan. Raja lalu bersujud syukur, memuja kebesaran Sang Pencipta. Ujang beserta seluruh penggawa, prajurit, dan dayang istana pun ikut bersujud syukur. Mereka memuja kebesaran Sang Pencipta. Raja Kasmedun mengucapkan terima kasih. Sesuai dengan pernyataan dalam sayembara, engkau saya nyatakan sebagai pemenangnya. Sesuai dengan janji saya dalam sayembara, engkau akan segera aku nikahkan dengan putri kesayangan saya, Putri Kumalasari. Untuk itu bersiap-siaplah. Jawab Ujang, terima kasih yang mulia. Para penggawa, prajurit, dan seluruh dayang istana menjadi saksi kemenangan Ujang dalam sayembara. Sejak pagi, para penggawa dan prajurit telah berkumpul di istana. Mereka menunggu perintah raja mengenai rencana pesta perkawinan Putri Kumalasari dengan Ujang. Tak lama kemudian, Raja Kasmedun tampak memasuki pendapa istana. Demikian pula Putri Kumalasari, dia memasuki pendapa didampingi oleh dayang kesayangannya. Para penggawa dan prajurit, terima kasih kalian telah hadir di pendapa ini. Seperti kalian ketahui, sayembara kemarin itu pemenangnya adalah Ujang, pemuda tampan yang kabarnya sudah tidak mempunyai orang tua. Bagaimana kalau saya usul salah satu dari kalian yang mendampinginya? Kemudian hamba yang hadir di sini semua setuju dengan pilihan Paduka. Bagaimana kalau dalam pesta pernikahan nanti, selain hiburan, kita berikan santunan kepada anak yatim piatu di negeri ini? Para yatim piatu di negeri kita ini perlu kita bantu. Mereka perlu kita pikirkan masa depannya. Kalau bukan kita, siapa lagi akan memikirkan mereka? Himpun semua yatim piatu. Hubungi semua pelaku seni tradisional di wilayah ini. Semua yatim piatu harus diundang. Semua seni tradisional harus ditampilkan dalam pesta pernikahan nanti. Kemudian, dalam pernikahan nanti, atur 10 penggawa, 10 prajurit sebagai pendamping pengantin pria. Pengiringnya adalah semua yatim piatu di negeri ini. Tidak lama kemudian, waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Rencana pernikahan Putri Kumalasari telah tiba saatnya. Iring-iringan rombongan itu memasuki halaman istana. Kedatangan mereka disambut dengan tari-tarian penyambutan khas Tidung. Kedua calon mempelai dan para pendamping memasuki pendapa. Setelah ramah-tamah, acara pernikahan pun berlangsung dengan lancar. Tanpa anak-anak yatim piatu berada di tempat yang telah disiapkan. Anak-anak itu maju satu persatu. Mereka menerima santunan dari Raja Kasmedun. Raja didampingi oleh putri kesayangannya, Putri Kumalasari, dan Ujang ikut membagikan santunan itu kepada mereka. Semua yang menyaksikan acara itu sangat terharu.
Hal yang tak kalah memesona adalah kedekatan hubungan antara pemimpin kerajaan dan rakyat yang dipimpinnya. Raja Kasmedun menjadi sosok pemimpin yang tidak suka membeda-bedakan masyarakat pendukungnya. Sebagai pemimpin, raja merasa sukses karena dukungan masyarakatnya. Raja akhirnya memutuskan demi kebahagiaan semua penduduk, acara hiburan itu dilaksanakan selama 7 hari 7 malam. Raja berpikir agar semua masyarakat, tua, muda, laki-laki, dan perempuan dapat ikut merasakan kebahagiaan dalam pesta raya itu.